Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kembali kepada Engkau, memanjatkan syukur kami kepadamu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, amin Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, haleluya, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, haleluya,
hari ini kami boleh mengingat tentang pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengingat kembali bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau terlebih mengasihi kami. Engkau lebih dahulu menunjukkan kesetiaan-Mu untuk setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Yang dapat kami perbuat adalah dengan mengingat, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tuntunlah kami Bapa. Tuntunlah kami Tuhan. Di tengah segala kondisi dan situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan Yesus, Engkau tetap setia. Engkau tetap cinta kepada kami. Dan ajari kami tetap setia. Ajari kami tetap cinta kepada Engkau. Untuk selalu memanjatkan syukur dan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Boleh bangun di pagi hari ini. Dan setiap waktu yang kami jalani sepanjang hari ini, kami mau belajar berharap kepada Engkau. Kami belajar merenungkan bahwa di dalam kehidupan kami ada campur tangan-Mu Tuhan, yang sudah mati menebus segala dosa dan pelanggaran kami, yang sudah menggantikan segala kutuk dan hukuman yang seharusnya tertimpa untuk kami, agar kami menikmati hidup kekal bersama dengan Engkau. Oleh karena itu sebentar kami akan merenungkan firman-Mu melalui pembacaan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam hati kami, hadirlah dalam hidup kami, untuk kami memahami setiap firman yang boleh kami renungkan, dan agar kami dapat menerima rema dari firman itu dan boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan di dalam Imamat pasal yang ke-17. Kita akan membaca dan menyimak setiap firman yang kita dengar, agar kita diberkati Tuhan. Imamat pasal 17. Tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus diperhitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka, yang biasa dipersembahkan mereka di padang, kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel
dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kau makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Puji Tuhan, jadi di sini ada dua hal yang disampaikan melalui Imamat pasal 17. Ini adalah juga bagian dari hukum Taurat. Yang pertama adalah ketika seseorang menyembelih binatang apapun di dalam atau di luar perkemahan, tetapi tidak membawa ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, itu adalah menjadi sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu harus diutamakan terlebih dahulu adalah Tuhan. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan mengajarkan untuk umat-umatnya selalu terutama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, agar mereka tidak menyerong kepada penyembahan-penyembahan yang lain. Karena di sini disebutkan ada penyembahan kepada jin. Jadi setiap anak-anak Tuhan jangan sampai menyimpang dari penyembahan kepada Tuhan. Jadi dari Tuhan kemudian menyimpang, itu Tuhan tidak berkenan atas kehidupan yang demikian. Yang diutamakan adalah penyembahan kepada Tuhan, agar kehidupan kita dapat berkenan kepada Tuhan. Secara literal mungkin kita sudah tidak melaksanakan korban darah dari hewan dan sebagainya, tetapi secara rohani kita bisa maknai bahwa hidup kita yang terutama adalah datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita dalam kondisi yang senang, diberkati Tuhan, maka ingatlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berikanlah persembahan kepada Tuhan. Mungkin persembahan itu bukan berupa uang, bukan berupa materi, tetapi hidup kita itu adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mungkin apa yang kita miliki tidak bisa membalas kasih Tuhan, tetapi itulah persembahan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Hidup yang berkenan, hidup yang mau melakukan firman, itulah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan hal yang kedua adalah bagaimana Tuhan melarang untuk memakan darah dan bangkai. Jadi apapun darah dari binatang apapun tidak boleh dimakan. Ini kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu ketetapan yang Tuhan ajarkan. Kenapa demikian? Di sini karena darah
itu adalah nyawa. Jadi karena darah itu adalah nyawa semua makhluk, maka kita tidak boleh makan darah yang adalah nyawa dari semua makhluk. Agar apa? Agar Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Jadi ini hal yang dapat kita kerjakan. Tujuan utamanya adalah kita rindu agar kita tahu apa yang dapat kita lakukan untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi maka marilah bersama-sama kita renungkan firman Tuhan dan melakukannya. Carilah kehendak-Nya, carilah kebenaran-Nya dalam setiap firman Tuhan. Dan kita akan tahu apa itu kehendak, apa itu kebenaran-Nya. Dan itulah yang berkenan atas kehidupan kita. Agar Tuhan melihat kita dan tetap menyertai kita, memberkati kita, menuntun langkah hidup kita dalam perkenanan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang berkenan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami bila mencari perkenanan itu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bimbinglah kami Tuhan. Haleluya. Tuntunlah kami Bapa. Bimbinglah daku ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Engkau kami akan jatuh Tuhan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan mood kami tidak akan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan kasih Kristus di Natal ini akan berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memberikan peringatan Terima di dalam kasih, kehidupan kami. Untuk kami senantiasa Bimbinglah mempersembahkan kami Tuhan. kehidupan kami di hadapan Engkau. Tuntunlah kami Terima Tuhan. kasih Tuhan, kami boleh menerima Tuntunlah kasih kami karunia-Mu, Bapa. untuk kami boleh semakin hari semakin Dalam nama diperbarui Yesus. oleh setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Yang Haleluya. kehendaki yaitu dalam kehidupan kami mempersembahkan kehidupan kami Bapa sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Kami menyadari kami penuh dengan kekurangan, tapi kami mau belajar Tuhan yang terbaik bagi Engkau. Inilah kehidupan kami, inilah keberadaan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sudah menanggung kehidupan kami. Kalau kami Tuhan, masalah kami belum melakukan kebenaran firman, ampuni kami. Kami percaya Kau adalah Allah yang penuh kasih, Kau adalah penuh adil Tuhan.
Sebab itu ajar kami Tuhan untuk belajar dengan setiap kebenaran yang sudah kau berikan, untuk kami boleh belajar semakin hari semakin diperbaharui, untuk kami menuju kesempurnaan seperti kau adalah sempurna adanya di dalam kehidupan kami. Kami puji namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kembali kami serahkan terus bangsa Indonesia kami ke dalam kasih kemurahan-Mu. Mari lawat bangsa kami, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas bangsa kami, sehingga orang-orang yang mempercayai kepada Engkau, mereka boleh berbalik dari jalannya yang jahat, dan mereka boleh menyembah dan memuliakan namamu, sebab Engkau yang menjamah kehidupan bangsa Indonesia kami tercinta ini Tuhan. Orang-orang yang di luar yang sedang sakit Tuhan, mari jamah kehidupan mereka, supaya mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan, mereka juga menerima lawatan daripada Tuhan, karena kami percaya kalau memiliki kuasa di surga dan di bumi, maka Kau yang sanggup menjamah kehidupan orang-orang yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalukan bangsa kami dari malapetaka ini Tuhan, dan biar Kau sendiri yang punya rencana yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, dari Bapak Presiden bersama kabinet-kabinetnya dan jajaran-jajarannya Tuhan, juga Bapak Gubernur Tuhan, Bapak Ganjar, juga Tuhan tolong memberkati bersama bawahan-bawahan yang memimpin atas Jawa Tengah, juga Bapak Ibu Tiwi yang memimpin Purbalingga Tuhan. Tuhan tolong kehidupan mereka, untuk mereka melakukan apa yang benar di hadapan Engkau dengan takut dan gentar terhadap Engkau. Juga Tuhan, untuk arah-arah yang terbawa, baik RW, RT, mari Tuhan sadarkan kehidupan mereka. Yang terpenting bukan harta dunia yang akan berlalu dalam sekejap mata, tetapi biar kehidupan mereka senantiasa memiliki rasa takut dan gentar terhadap Engkau, sebab Engkau yang punya segalanya, Engkau yang memiliki jiwa kehidupan umat-umat manusia. Oleh sebab itu kami serahkan mereka dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau menjamah kehidupan mereka. Juga Tuhan tolong kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dan setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, sertai langkah kehidupan mereka, ajar mereka tetap bersabar, ajar mereka untuk tetap diam tenang di bawah kaki-Mu, untuk mereka dapat berdoa dan mengerti setiap rancangan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Berkati kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, jangan biarkan mereka terlantar, tapi bila kasihan Bapak kasihan menjamah kehidupan mereka, untuk mereka senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan mereka. Juga hamba-Mu dimanapun mereka berada, dalam menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, kuatkan dan teguhkan kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan, keselamatan-Mu itu Tuhan, banyak didengar oleh banyak orang Tuhan, sehingga mereka boleh tahu bahwa keselamatan hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya Kau menyatakan kasih karunia-Mu atas kehidupan hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, tetap dalam naungan Tuhan. Serahkan semuanya Bapa di dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.